Halo Sobat Mistis, kisah kali ini berjudul Pocong di Pematang Sawah. Pak Bambang bukan orang baru di sawah. Dia sudah lama bekerja sebagai petani. Sudah lebih dari setengah abad dia kerja di sana. Dari bocah sampai sekarang rambutnya penuh dengan uban. Buat dia, sawah itu rumah kedua. Gak ada yang perlu ditakutin. Tapi malam itu semuanya berubah. Sore tadi hujan sangat lebat, dengan petir yang menyambar-nyambar dan angin yang sangat kencang. Kata orang-orang, hujan begitu di bulan Suro itu pertanda buruk. Tapi Pak Bambang mana peduli sama omongan orang. Dia cuma khawatir air irigasi meluap. Bisa-bisa padi yang dia tanam busuk. Makanya habis isya dia nekat ke sawah. Udara dingin, tanah masih becek dan kabut tipis di pematang sawah. Langit mendung, cuma ada rembulan samar-samar di balik awan. Tapi yang bikin merinding, malam itu hening banget, tidak seperti biasanya. Gak ada suara jangkrik, gak ada suara kodok, gak ada apa-apa. Tidak seperti biasanya sehabis hujan. Biasanya, kalau terlalu sunyi, itu tandanya ada yang gak beres. Tapi Pak Bambang tetap maju, tetap berangkat ke sawah. Dia cuma bawa senter kecil, cahayanya sudah mulai redup. Ketika berjalan di pematang sawah, tiba-tiba Pak Bambang berhenti. Ada sosok-sosok yang membuat dia kaget. Di depan, di tengah pematang sawah, ada yang berdiri, diam, kaku. Sosok itu tinggi, terbungkus kain putih kotor, penuh dengan lumpur. Berdiri di pematang sawah, mematung, menghadap ke arahnya. Pak Bambang ngelus dada. "Siapa tuh?" Suaranya serak, nyaris gak kedengaran. Sosok itu gak menjawab. Pelan-pelan Pak Bambang maju beberapa langkah. Cahaya senter menyorot wajahnya. Dan waktu itu bulu kuduk Pak Bambang berdiri. Muka sosok itu lebam keunguan, seperti orang yang mati dicekik. Matanya bolong, hitam, pekat. Dari bibirnya yang membiru, ada darah kental netes ke kain kafannya. Dan bau anyir bercampur tanah basah. Pak Bambang langsung mundur. Nafasnya mulai berat, keringat dingin ngucur di pelipisnya. Lalu sosok itu tersenyum, tapi bukan senyum biasa. Bibirnya sobek sampai ke pipi hampir telinga, nunjukin gigi-gigi hitam yang penuh belatung menggeliat. Pak Bambang mau lari, tapi sebelum dia sempat gerak, pocong itu meloncat. Bukan ke depan, melainkan ke atas, langsung menghilang di balik gelapnya langit. Pak Bambang langsung balik badan, lari sekencang-kencangnya. Jalan setapak licin tapi dia gak peduli. Nafasnya ngos-ngosan. Tapi baru beberapa langkah dia dengar sesuatu. Suara kecil, cekikikan seperti orang ketawa. Kayak suara anak kecil lagi ketawa di tengah malam. Pak Bambang makin panik. Kakinya kepleset lumpur, jatuh tengkurap. Pas dia ngangkat kepala, pocong itu udah ada di depannya. Deket banget, matanya bolong, tapi kayak lagi ngelihatin dia. Pak Bambang refleks mundur sambil ngesot. Tapi pocong itu enggak ngejar, cuman diam. Lalu tiba-tiba lehernya miring ke samping dengan suara krek sangat keras, seperti lehernya patah. Dan entah dari mana, dari balik kabut sawah, ada yang muncul lagi, sosok pocong dengan wajah yang mengerikan, sama seperti pocong yang awal tadi. 1, 2, 3, sampai akhirnya ada 7 pocong berdiri di sekeliling Pak Bambang. Semuanya baunya busuk banget. Semuanya tersenyum sama persis mengerikan. Semuanya ngelihat ke Pak Bambang. Pak Bambang akhirnya bisa berdiri, langsung lari terbirit-birit tanpa melihat ke belakang. Gak peduli kakinya kejeblos, lumpurnya basah atau gimana, dia terus lari. Senternya pun gak tahu kemana dan cangkulnya hilang. Dan akhirnya sejak saat itu Pak Bambang gak berani ke sawah malam hari. Nah, oke. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe, serta tekan tanda loncengnya biar kalian menjadi orang pertama yang menonton video terbaru kami. Terima kasih.